Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Kak Royan, gimana kabarnya, Kak? Yang lain masih pada on Baik, cam, jadi aku saya. tanya ke Royan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Kak. Oke, Mm-mm. ini udah masuk tahun baru nih. Iya, udah mendekati tahun baru nih, Kak Royan. Ada rencana liburan atau gimana, Kak? Atau stay di rumah aja? Ayo ke Bali yuk. Enak di kayaknya. Ada sih kayaknya rencana ya namanya juga liburan harus dimaksimalin ya. Iya, 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 Kak. Tapi masih ya diselipin waktu produktifnya gitu. Oke, yang lain kalau ada rencana buat liburan boleh ajak aku ya. Tapi aku nggak ada uang. Oke, nah harapan aku yang on cam itu bisa tetap stay di Zoom karena kita hari ini itu ngeluangin waktu yang sangat bermanfaat. Tadi udah dengerin PKMPM, terus PKMRE. Sekarang ini kita lanjut ke Mawapres nih teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan kata Mawapres atau Pilmapres. Dan yang lagi viral itu kayak Kak Najwa itu dia Kak Nana itu casting COC, terus ada Kak Brian sama yang Mawapres nasional dari Udayana itu udah viral banget. Jadi pastinya teman-teman udah nggak asing lagi nih terkait Mawapres. Nah, kebetulan di micro teaching ini aku dikasih kesempatan untuk bahas Mawapres, how to be part of Mawapres. Jadi menarik sekali ya yang kita bahas hari ini Mawapres gitu. Nah, mungkin teman-teman yang udah sekarang mau memasuki semester 6 itu yang udah angan-angan untuk apa ya untuk untuk mencoba mawapres itu boleh banget karena biasanya di pihak universitas itu tuh membatasi di semester 6 atau kalian yang maba yang lagi yang statusnya masih maba atau di semester 3 atau berapa gitu sebelum memasuki semester akhir bisa banget untuk well prepare persiapan Mawapres gitu. Nah, makanya di sini aku highlight how to be of Mawapres, how to be part of Mawapres gitu teman-teman. Tapi sebelum aku ngobrol banyak tentang Mawapres, karena kata pepatah itu nggak kenal maka tak kenal maka tak sayang gitu. Tapi kalau udah sayang jangan sampai ditinggalin gitu karena sakit hatinya. Nggak bercanda teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi kan aku datang-datang mau sharing-sharing terkait Mawapres. Kalau nggak perkenalan tuh nggak afdol nih teman-teman. Siapa ini kok tiba-tiba ngenal apa ya bawa materi tentang Mawapres. Oke, aku izin memperkenalkan ya teman-teman. Kenalin, aku Priti, aku dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi aku itu anak FKIP dan juga home base aku itu di pendidikan ekonomi. Dan alhamdulillah di tahun 2024 aku diberikan kesempatan untuk mengikuti Mawapres di tingkat fakultas dan sampai universitas. Nah, di tingkat fakultas itu aku sebagai Mawapres utama di FKIP. Terus lanjut nih ke universitas dan alhamdulillah itu masuk ke harapan 3 ya. Walaupun aku sempat hopeless gitu. Nanti aku sharing-sharing lebih dalam kenapa aku bisa hopeless. Terus uniknya lagi tadi kalau Kak Ayun itu bahas PKMRE, terus Kak siapa tadi? Kak Fatul tadi bahas PKM. PM. Nah, di tahun 2023 itu aku berarti kita seangkatan ya gitu ya di tahun 2023 kan. Nah, itu aku alhamdulillah dikasih kesempatan juga Kak, tapi aku nggak masuk PIMNAS gitu. Yang mana di tahun 2023 itu aku lolos dua pendanaan di dua proposal. Itu PKMRE sama PKMKC. Mungkin nggak efektif gitu kan. Nah, nanti teman-teman kalau mau sharing-sharing atau iya sharing-sharing di luar forum ini bisa banget teman-teman bisa reach out aku lewat Instagram ataupun LinkedIn. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke Mawapres. Ini ada black box question, teman-teman bisa apa? Bisa kasih pandangan lewat kolom chat apa itu Mawapres gitu. Gimana? Aku mau lihat gitu kan. Ada nggak apa itu Mawapres teman-teman? Oke, kayaknya udah pada tidur siang semua nih. Ini PPT aku tampil nggak Kak?
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sembari apa Kak? Oke, ini ada mahasiswa yang punya banyak prestasi dari Vivi. Ada lagi nggak yang berani mau ngasih pandangan mau apres itu apa? Yo, udah join Zoom kan? Jangan dong apa ditinggal tidur gitu. Oke, udah kita kunci aja ya. Tadi si Vivi bilang Mawapres itu yang banyak prestasi. Nah, oke benar. Mawapres itu orang yang banyak prestasi. Tapi ini ada versi Puspresnas nih teman-teman. Yang mana untuk versi Puspresnas, Mawapres atau Mapres itu mahasiswa yang mampu meraih beragam prestasi yang membanggakan di bidang akademik baik melalui intra, ko, dan juga ekstrakurikuler. Nah, tentunya orang atau kita yang mau diklaim sebagai mahasiswa berprestasi dengan banyaknya prestasi itu tuh nggak cuma ngasihin value ke kita sendiri gitu, tapi usahain ngasihin dampak ke orang lain, orang-orang yang sekitar kita, baik itu adik kita, teman kita, dan seterusnya gitu. Nah, yang tingkat sederhananya itu di lingkungan sekitar kita dulu ya, teman-teman. Nah, jadi dengan banyaknya prestasi, misal Kak Rohan itu punya pencapaian dari debat, terus esai, BPC, dan juga teman-teman ada yang pendanaan PKM, itu kan sebuah prestasi yang bisa kita kontribusiin ke teman-teman buat sharing-sharing ilmunya gitu kan. Mungkin teman-teman ada nih, uh, misalnya Kak Ayuni itu ada kekeliruan terkait kepenulisan esai. Nah, si Kak Rohan itu mau sharing gini-gini gitu kan. Esai itu nulisnya gini-gini. Nah, sesuatu yang sekecil apapun itu tuh anggap aja itu tuh dampak dari kita ke orang lain gitu. Nah, jadi dengan adanya prestasi itu tuh bentuk kita memberikan kontribusi dan juga komitmen, dan selain itu kita tuh kan banyak prestasi. Nah, dengan adanya ajang Mawapres atau Pilmapres itu tuh orientasinya itu untuk mengupgrade kemampuan kita dalam pemikiran tertulis, baik itu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nggak cuma tertulis doang, tetapi lisan juga, karena di situ kita akan apa ya, diberikan kesempatan untuk presentasi gitu dan juga sesi Q&A dengan orang-orang yang ada di room itu sendiri. Terus kunci utamanya itu ada sikap atau good attitude gitu kan. Nah, karena percuma kalau kita punya banyak prestasi, 100 prestasi atau segudang prestasi, tapi kalau kita nggak punya good attitude, itu sama aja sia-sia gitu. Oke, kita notice aja nih, misal yang kayak yang viral kemarin gitu, yang ceramah gitu kan. Eh, yang netizen tuh bilang eh, apa ya, utamain adab dulu daripada ilmu. Nah, kurang lebih gitu. Tapi usahain dengan adanya kita banyak prestasi, kita tuh harus memperhatikan kita tuh harus berusaha memperbaiki diri kita, baik itu sikap dan juga lainnya gitu. Nah, sehingga di sini aku highlight itu balance, teman-teman. Ada prestasi, terus kita memberikan dampak ke orang lain, terus sikap kita juga baik. Ya, oke, baik gitu kan. Oke, anggap aja kita tuh kayak be yourself. Tapi dengan tanda be yourself itu tuh kita berusaha untuk upgrade. Nggak mau kan, misalnya si Rehan itu uh, nggak mau keluar dari zona nyaman. Dianya stuck di bab satu terus gitu. Misalnya nulis KTI, nggak mau kan. Dianya harus tumbuh gitu kan, ada pergerakan gitu. Nah, usahain dengan itu balance gitu teman-teman. Nah, banyak sekali benefitnya. Dengan banyaknya prestasi kita bisa kontribusi dan apa lain dan sebagainya. Dengan pencapaian itu, aku rekomendasiin ke teman-teman buat apply atau menjadi bagian dari Mawapres. Nah, karena kenapa? Kalau kita udah masuk nih ke forumnya Mawapres, kita akan merasakan benefits yang jauh lebih banyak. Karena anggapan aku pribadi, kita sebagai mahasiswa itu nggak cukup kalau belajar di ruang kelas doang gitu kan. Kita nggak bisa ngeekspor apapun yang kita nggak tahu. Nah, karena kata dosen aku nih teman-teman, apa yang kita tahu saat ini masih banyak yang belum kita tahu. Nah, dengan adanya ruang Mawapres ini nih kayak menggali pengetahuan kita lebih dalam gitu. Yang pertama, benefitnya itu networking. Oke, networking itu kan relasi gitu. Nah, misal Kak Raihan itu apa ya?
home base-nya itu atau disiplin ilmunya itu ke pertanian gitu. Nah, dengan dianya tergabung ke Mawapres, dia akan ketemu dengan orang-orang yang disiplin ilmunya itu beda-beda, bidang ilmunya beda-beda. Misal ketemu aku anak pendidikan ekonomi. Nah, bisa jadi Kak Royhan bisa belajar tentang akuntansi ke aku, atau bisa belajar tentang kewirausahaan, mulai menghitung laba atau sejenisnya gitu. Nah, di situ kita tuh akan merasakan timbal baliknya gitu dengan orang-orang yang terdekat kita. Dan yang kedua itu personal branding, teman-teman. Nah, kalau kita punya pencapaian sebagai mawapres, kita tuh dikasih kesempatan untuk personal branding. Kayak orang tuh percaya dengan kita gitu karena kita tuh punya komitmen, ada ada kredibilitasnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa personal branding mulai dari kesukaan teman-teman. Misal aku suka suka esai. Nah, aku bisa branding branding dengan publikasi ke Instagram buat reels, misalnya kesalahan pemula untuk menentukan judul gitu, kadang lebih dari 20 kata atau apa gitu. Nah, di situ secara nggak langsung itu tuh namanya personal branding, teman-teman. Atau nggak usah bahas keilmiahan deh. Nah, personal branding, misal aku suka baca novel gitu. Nah, di situ aku nge-branding diri aku tuh kayak nge-highlight kata per kata yang menurut aku estetik atau enggak cuman estetik tapi punya makna gitu. Nah, di situ tapi dengan aku punya hobi atau ketertarikan baca novel, aku tuh punya rutinitas untuk publikasi itu kan, yang kata penuh makna itu kan. Nah, dengan komitmen aku untuk publikasi itu tuh orang yang mengklaim kita, oh ini si duta novel gitu. Nah, orang itu secara nggak langsung menilai kita tuh punya antusias di baca novel gitu. Nah, berarti orang yang bisa mengenal kita itu tuh artinya personal branding kita itu tercapai ya teman-teman. Oke, itu yang kedua ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu prestasi. Nah, yang ketiga itu prestasi. Kita punya banyak prestasi, terus kita diklaim sebagai mawapres. Nah, di situ kita bisa input ke portofolio kita, terus input ke portofolio kita, ke CV kita, dan kita nggak bukan kita tuh haus validasi gitu kan, tapi kita tuh mengapresiasi pencapaian kita lewat media sosial. Nah, di situ secara enggak langsung itu ada kaitannya dengan personal branding kan. Nah, di situ akan mendatangkan opportunity-nya gitu. Opportunity-nya apa gitu? Opportunity-nya bisa jadi teman-teman ketemu teammate baru untuk kolaborasi, terus bisa jadi teman-teman eh, apa ya? Ditawarin jadi speaker, judges, atau sederhananya nih, teman-teman ditawarin kolaborasi dengan dosennya teman-teman, project apa gitu, misalnya pengabdian atau penelitian itu kan. Dan yang keempat itu upgrade teman-teman. Nah, secara nggak langsung kan di Mawapres itu tuh ada seleksi kayak presentasi, terus lewat tulisan atau apa. Nah, di situ akan mengupgrade kita dari segi tulisan, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi gimana teman-teman? Berminat nggak jadi bagian dari Mawapres? Ayo, ada yang berminat nggak? Minat. Oke, cuman Kak Nur Nabila yang berminat. Yang lain harus berminat dong. Oke, banyak ya, ada Kak Okta Nugrahanto yang minat. Nah, kalau kita kalau kita minat, kita tuh punya wishlist gitu kan. Nah, kalau kita punya wishlist, kita tuh ada effort untuk mencapai wishlist itu, teman-teman. Nah, jadi kayak dibilang manifesting gitu. Tapi manifestingnya itu ada effort, nggak cuma sekedar kita nulis mimpi kita ke dinding gitu, enggak. Tapi kita tuh ada aksi gitu kan. Mulai dari ngetahuin syaratnya apa, terus alurnya apa, terus seleksinya apa, itu tuh aksi gitu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman berminat untuk menjadi bagian dari Mapres, teman-teman harus tahu dulu syarat-syarat mengikuti Pilmapres, teman-teman. Nah, yang pertama itu mahasiswa yang terdaftar di PDDikti atau masih berketerangan sebagai mahasiswa aktif. Nah, kalau di Puspresnas, itu di tingkat nasional, itu masih maksimal semester 8. Tapi balik lagi ke tingkat universitas
universitasnya masing-masing. Kalau di Unsri itu tuh masih limitasi semester 6 gitu. Nah, tapi kalau nggak salah ada di beberapa universitas, aku nggak sebutin labelnya, dia tuh seleksinya di semester, misalnya di tahun 2024 ini seleksi. Nah, dianya jadi top 1 di tingkat universitas. Nah, dia kan di tingkat nasional itu tuh udah selesai kan seleksi nasionalnya. Nah, yang di tahun 2024 ini tuh naik untuk ikutan Pilmapres di tahun 2025. Jadi mereka tuh udah well prepare teman-teman gitu. Dan yang kedua itu tidak lebih dari 23 tahun. Ini acuannya sesuai KTP. Ketiga itu belum pernah jadi finalis. Yang keempat itu harus bersedia mengikuti aturan dan juga rangkaian yang telah ditentukan. Oke, sebentar. Kok laptop aku nge-lag ya? Izin Kak, aku stop share dulu ya. Laptop aku nggak bisa next. Iya, nggak apa-apa. Atau perlu saya bantu? Kalau mau kirim ke saya boleh. Oh, nggak usah Kak. Udah bisa. Ntar kayak. Makasih Kak tawarannya. Oke, sami-sami, monggo. Oke teman-teman, tadi udah nih kita tahu syaratnya apa. Nah, tentunya kita harus paham dulu alur untuk ikut Kemapres itu gimana. Nah, yang di sebelah kiri itu ada flowchart sesuai dengan panduan Puspesnas. Ini dianya dimulai dari LL Dikti dulu gitu kan. Tapi sebelum kita lanjut ke LL Dikti, itu kita harus ngikuti seleksi ke tingkat fakultas dulu nih teman-teman. Nah, fakultas, terus lanjut lagi ke universitas gitu. Nah, balik lagi ke ketentuan dari universitasnya. Kan universitas itu berkoordinasi dengan fakultas nih, teman-teman. Nah, kalau di tahun 2021, 2022 di Unsri, itu tuh yang jadi mawapres satu tingkat fakultas lanjut ke universitas gitu. Tapi kalau di tahun 2024, di tahun aku, itu tuh top 3 yang jadi mawapres di tingkat fakultas itu dikasih kesempatan masuk untuk seleksi ke tahap universitas gitu kan. Jadi ini gimana ya, pihak BAK itu pihak BAK sama WR itu tuh ngasih kesempatan, bisa jadi yang di Mawapres 3 harapan Mawapres 3 yang di fakultas itu jauh lebih unggul dari Mawapres 1 gitu kan. Karena mungkin dianya belum well prepare gitu di tingkat fakultasnya, tapi di universitasnya dia jauh lebih baik gitu. Nah, itu hoki-hokian di tahun aku ya teman-teman. Soalnya di pendidikan ekonomi, aku sebagai pendidikan ekonomi itu belum pecah rekor. Nah, jadi teman-teman harus persiapin untuk di tingkat fakultas dulu gitu. Tapi idenya tuh ya ide itu aja untuk melanjut ke tingkat universitas, terus LL Dikti, seleksi apa. Tapi tinggal kalian perbaiki aja gitu secara penseleksian berkasnya gitu kan. Nah, itu kan ada yang pertama itu fakultas, yang kedua itu universitas, lalu yang ketiga itu LL Dikti. Ini sesuai wilayah kita ya. Kalau di Unsri itu masuk wilayah 2. Kalau sepengetahuan aku sampai wilayah 12 atau 14 gitu. Nah, kurang lebih gitu kan. Nah, lanjut ke seleksi awal nasional dan seleksi final nasional nih, teman-teman. Nah, ini udah ada roadmap seleksinya itu dari fakultas sampai ke bla 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 gitu kan. Nah, kebetulan di aku itu cuman stuck di universitas doang, nggak bisa lanjut LL Dikti wilayah gitu. Nah, jadi harapan aku ke teman-teman bisa lanjut ke lebih dari aku atau bahkan ke universitas saja udah cukup gitu kan. Yang penting kalian udah coba gitu. Nah, tentunya dengan banyaknya itu kalian harus banyak persiapin juga mulai dari administrasi. Administrasinya itu mulai dari biodata, borang, capaian unggulan dan lain sebagainya gitu. Dan untuk bahan seleksinya itu GK. GK itu gagasan kreatif. Lalu yang kedua itu CU, capaian unggulan, dan BI itu bahasa Inggris. Nah, yang di bahan seleksi ketiga komponen itu tuh punya parameter atau bobot penskorannya berapa persen gitu teman-teman. Yang CU itu 45%, yang GK itu 35%, dan BI 20%.
Jadi teman-teman kalau nggak native bahasa Inggrisnya itu nggak apa-apa karena bobotnya 20%. Teman-teman bisa ngepush ke CU atau GK. Karena aku yang nggak native juga gitu, ngepushnya ke CU atau GK gitu kan. BI eh, ke bahasa Inggris itu intinya kalian berani ngomong aja itu udah dapet nilai gitu. Nah, intinya berani aja gitu kan. Karena seseorang yang berprestasi itu tuh dianya tuh punya jiwa yang berani. Terus apa ya? Pokoknya hal-hal yang positif itu dimiliki oleh seseorang yang berprestasi itu. Mulai sekecil apapun gitu kan. Oke, kita lanjut ke capaian unggulan teman-teman atau CU. Nah, di capaian unggulan itu apa saja yang bisa kita input ke borang capaian unggulan. Nah, yang pertama itu kompetisi, dibilang kompetisi. Itu ada tingkatannya ya teman-teman. Yang di sini ada kategori internasional, regional, nasional, provinsi, dan juga kabupaten, kota, atau perguruan tinggi. Dan ini ada indikator wujud capaiannya, baik itu individu atau perorangan, atau bergu atau tim gitu. Nah, individu sama per tim itu tuh beda-beda penskorannya. Ini tabulasi penskorannya. Jadi, tips dari aku, teman-teman nggak apa-apa kalau ikut lombanya itu per tim, tapi jangan seringan per tim. Usahain teman-teman ikut lomba itu individu juga, karena bobot bobot individu itu tuh lebih gede gitu. Kalau di tingkat nasional itu kisaran 20 sampai 30. Tapi setahu aku 30 ya kalau nggak salah untuk juara satu gitu. Nah, terus di pengakuan, teman-teman bisa apply itu sebagai juri, pelatih, mentor, narasumber, moderator, dan lain-lainnya. Tapi dengan limitasi provinsi, nasional, regional, atau internasional gitu. Nah, penghargaan. Ada tanda jasa, penerima hibah, terus apa ya, piagam partisipasi atau lainnya. Tapi ke penghargaan itu tuh biasanya kayak eh, kita lolos pendanaan apa ya P2MW terus atau PKM itu masuk ke penghargaan gitu. Kita nggak bisa mengklaim misalnya aku sebagai peserta esai misalnya esai Nefek UNED 2024 misalnya. Itu kan peserta. Di sini ada piagam partisipasi. Itu nggak bisa kita masuk ke capaian unggulan di bidang penghargaan gitu. Jadi kalian bisa nge-track dulu gitu sebelum input. Lalu yang keempat itu karir atau organisasi. Nah, teman-teman, kalau kalian saat ini yang sedang bergelut di himpunan prodi atau apa, himpunan mahasiswa gitu kan di tingkat fakultas, itu bisa diminimalisir. Aku anjurin teman-teman minimal ke tingkat perguruan kayak BEM gitu kan atau UKM yang tingkat universitas gitu. Itu ada bobotnya, ada 10, 8, 5 gitu. Atau kalian mau ngejar track yang lebih gede itu nasional, provinsi, regional, atau internasional gitu. Yang kelima itu hasil karya berupa paten, hak cipta, buku, terus penulis yang kalian publikasikan di jurnal, baik itu jurnal yang bereputasi atau non bereputasi bisa itu. Lalu yang keenam itu pemberdayaan atau aksi kemanusiaan. Itu kalian sebagai founder atau apa gitu bisa, atau sebagai volunteer itu juga bisa. Yang ketujuh itu kewirausahaan. Nah, ini kan udah nih aku cantumin coding sesuai kategori sama bidangnya, sama wujud pencapaiannya. Tapi teman-teman, di capaian unggulan ini, misal siapa, misalnya Rehan punya 50 prestasi gitu. Nah, 50 prestasi itu nggak bisa Rehan input ke capaian unggulan gitu. Karena di capaian unggulan itu tuh dikasih limitasi maksimal 10 capaian unggulan terbaik versi kalian gitu. Nah, jadi ingat ya teman-teman maksimal 10. Jadi kalian harus pintar-pintar nginput capaian kalian skornya itu di mana gitu. Kalau versi aku di kompetisi itu tuh di individu gitu kan. Terus aku ke penghargaan yang PKM gitu. Terus yang karir aku enggak. Soalnya aku kemarin itu karir atau organisasi itu apa ya di himpunan gitu. Himpunan walaupun aku sebagai dikasih amanah sebagai ketua tapi di himpunan itu nggak ada codingnya. Terus di hasil karya di sini aku ngepush hak, hak cipta, terus artikel jurnal gitu yang kalau nggak salah dua atau tiga aku kemarin. Nah, jadi teman-teman
pinter-pinter untuk nge-track capaian unggulan kalian itu worth it-nya di mana gitu kan, maksimal 10. Oke, kita lanjut ya. Nah, di capaian unggulan itu kan kita nginputnya ke borang atau apa ya, form gitu, semacam form yang sesuai bidangnya gitu. Nah, tapi pas seleksi secara langsung atau final gitu kan. Nah, kita tuh perlu pemaparan atau presentasi karena yang di awal-awal di slide awal tadi aku bilang Mawapres itu kan kemampuan baik secara tertulis atau lisan. Nah, di situ kita secara nggak sadar presentasi kita itu tuh dinilai. Nah, capaian unggulan itu kan maksimal 10 capaian terbaik versi kita. Nah, di sini kita buat poster capaian kita atau bisa dibilang itu data diri gitu. Nah, nanti kita tuh presentasiin data diri kita. Dan itu udah ada formatnya sesuai panduan, baik itu logo, nama, dan sejenis, dan lain sebagainya gitu. Dan ukuran posternya itu 80 kali 60. Nah, teman-teman, di capaian unggulan itu kan maksimal 10 capaian versi terbaik kita. Nah, di data diri itu kan kita berusaha untuk branding diri kita kalau kita tuh worth it untuk sebagai mawapres gitu. Kita nge-branding ke juri kita gitu, ke juri. Nah, jadi teman-teman nggak usah beracuan ke capaian unggulan yang maksimal 10 tadi, tapi teman-teman memperluas capaian teman-teman di data diri tadi poster. Nah, kayak aku di sini kompetisi. Tadi kan aku nge-input yang di kompetisi itu tuh 4 karena kan 10 yang di kompetisi itu 4 individu semua. Nah, yang di data diri ini poster itu aku nge-push, di sini aku highlight 40 capaian. Jadi gitu pengakuan ini aku drop sertifikat atau apa penghargaan gitu kan karya organisasi. Nah, kan di capaian unggulan itu tuh organisasi dalam ruang lingkup himpunan mahasiswa itu nggak ada nilainya gitu. Tapi di data diri aku nge-branding gitu. Ibaratnya uh, kita tuh kan ada kontribusi di organisasi. Kita diamanahkan sebagai ketua. Kebetulan aku kemarin itu tuh di bidang pendidikan juga. Nah, jadi kan banyak sekali apa ya uh, dampak kita tuh ke orang-orang, mulai dari kita eh, ngejalani workshop untuk para peserta atau apa itu kan. Nah, jadi sayang kalau nggak dimasukkan untuk di poster data diri. Lalu di sini pengabdian, bakat dan minat. Nah, di poster data diri ini kalian bisa masukin mutu kalian gitu. Di sini aku even never try, we never know. Tapi untuk pembukaan presentasi itu tuh aku buat kata belajar berdampak dan berprestasi untuk negeri gitu. Ini kayaknya ampuh banget ya yang kata-kata belajar berdampak dan berprestasi untuk negeri. Tadi Kak Fatu tadi mirip-mirip lah sedikit. Terus yang quotes yang belajar berdampak dan berprestasi untuk negeri itu aku pakai di Dispora juga gitu. Kayak ampuh banget gitu. Ya bukan jadi kunci ya, tapi keampuhannya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya Kak, kalau saya screennya lewat Canva emang gini dia. Nah, kita lanjut ke GK atau Gagasan Kreatif dan BI. Tadi kan pencapaian unggulan. Nah, GK dan BI itu tuh bahasnya ruang lingkup SDGs 2030. Nah, jadi tapi dia tuh ada limitasi. Misalnya di GK itu bahasnya SDGs nomor 3 pendidikan berkualitas. Nah, di BI itu jangan di nomor 3 lagi, tapi di nomor lain. Misal kalau aku kemarin itu nomor 8 gitu kan. Kebetulan aku pendidikan ekonomi itu tuh fleksibel ya. Bisa karena pendidikan bisa ke pure ekonomi gitu. Kayak mempermudah aku juga gitu kan. Nah, teman-teman, jadi teman-teman usahain GK dan BI itu tuh sesuai dengan backgroundnya teman-teman. Karena kalau sesuai dengan backgroundnya teman-teman, juri itu kayak mempercayai kalau teman-teman itu tuh menekuni bidangnya teman-teman gitu, nggak salah jurusan gitu. Nah, karena kalau nggak salah di teman, ya aku ketemu peserta atau finalis
gitu kan. Anggap aja finalis. Nah, itu dianya anak FISIP, dianya ilmu komunikasi, tapi bahasnya di SDGs nomor 3 gitu. Terus yang ya, terus yang apa ya, BI-nya adanya bahasnya climate change gitu kan, nggak sesuai dengan background dia. Tapi kalau kalian mau bagus, itu lebih better di sesuai backgroundnya teman-teman. Nah, sebelum ke situ, kita perlu ketahui juga GK itu apa, BI itu apa. Nah, GK itu gagasan kreatif atau karya ilmiah yang, ya karya ilmiah, dianya itu punya data-data yang akurat gitu. Tapi di GK itu nggak ada babnya teman-teman, kayak bab satu, bab 2 atau seterusnya yang kayak kita buat makalah atau KTI bentuk bab per bab gitu kan. Nah, kalau GK itu nggak, paling dianya misalnya satu latar belakang gitu atau dua manfaat atau apa gitu. Nanti aku kasih contoh. Nah, di sini di GK itu kita harus wajib mengikuti aturan sesuai pedoman yang menggunakan analisis SMART. Nanti di panduan itu tuh ada tracknya, ada analisis SMART, terus analisis sahabat gitu kan. Nah, itu ada flowchart yang telah ditentukan. Nah, kebetulan di gagasan kreatif aku itu kan SDGs nomor 3 itu pendidikan berkualitas, dan aku itu pendidikan ekonomi. Nah, jadi ada pendidikan, ada ekonominya gitu. Aku ini mikirnya bingung juga, karena aku tuh mempersiapinya Desember gitu kan, Desember 2023. Tapi ternyata cuman sekedar mikir konsepnya aja gitu, nggak nulis apa ya, bentuk karya ilmiahnya gitu, nggak, karena aku mikir akan seleksinya di bulan 4, taunya di bulan 1 gitu kan. Nah, di situ aku searching-searching gitu, brainstorming juga. Nah, ternyata di situ aku ketemu eh, anak anak SLB itu kan punya keterbatasan gitu. Dianya secara nggak langsung dianya tuh butuh orang lain untuk membantu dia gitu kan. Nah, jadi dianya tuh nggak mandiri. Nah, kalau kita bahas ke ekonomi itu kan kita tuh harus punya kemampuan life skill kita biar kita tuh mandiri gitu kan, nggak ada kebergantungan orang lain gitu. Punya pendapatan dan lain segala macam gitu. Nah, dengan itu kita tuh perlu pendidikan kewirausahaan yang menjamin life skill dia gitu. Caranya apa gitu? Misalnya kayak media pembelajaran yang apa ya, berbasis universal design learning. Nah, di sini kan universal design learning itu kan sesuai kebutuhan siswanya gitu. Dianya apa ya, mengkolaborasikan mulai dari ada bahasa isyarat, audio dan lain sebagainya, itu udah ada terancang di media itu. Jadi mudah gitu kalau dalam pembelajaran untuk anak SLB itu kan. Nah, lanjut nih, dengan itu kita akan presentasi nih teman-teman ke atau berbantuan lewat poster. Posternya tadi kan 80 kali 60. Nah, usahain di situ tuh sesuai dengan apa yang kita tulis gitu, dan dibuat semenarik mungkin gitu. Nah, di bahasa Inggris itu kan beda topik dengan GK. Nah, tadi aku kasih contoh kalau di bahasa Inggris itu aku bahasnya ekonomi atau pekerjaan yang layak gitu kan. Nah, jadi di situ aku bentuknya informatif. Kayak ngasih permasalahan, terus ngasih solusinya apa. Tapi teman-teman, eh bahasa Inggris itu teman-teman bisa informatif, persuasif, yang sifatnya mengajak, atau motivation gitu kan. Nggak cuma sekedar informatif doang gitu. Pilih aja salah satu gitu. Kalau Kak Syakira, kalian tahu Kak Syakira, dia tuh casting COC juga, dia mau press 3 di nasional di tahun kemarin tapi. Nah, dianya itu kalau nggak salah motivational. Soalnya aku pernah lihat di TikTok sama IG-nya, dianya bahas motivasi dianya jadi mahasiswa kedokteran gitu kan. Nah, teman-teman bisa angkat bahasa Inggris di motivasi gitu. Oke, mungkin itu ya untuk pengenalan terkait Mawapres, karena Mawapres itu kan ada GK, CU dan juga bahasa Inggris. Nah, teman-teman, kalau aku bahas satu-satu gitu kan pasti waktunya perlu banyak gitu. Kebetulan kita kasih waktunya sedikit gitu. Mungkin di lain waktu kita bisa breakdown satu-satu GK itu gimana strukturnya atau lain sebagainya gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau ikut Pilmapres di tahun 2025 bisa persiapin dari sekarang, atau teman-teman yang sekarang masih maba atau semester 3 gitu bisa
persiapin mulai dari ikutan kompetisi lainnya dan sebagainya gitu kan. Karena di sini quotes dari aku practice makes progress. Kalau kata Kak Rehan tadi tuh practice makes perfect gitu. Di sini aku practice makes progress. Karena kalau kita latihan, kita tuh ada progresnya mulai dari nulisnya itu nggak tertata, nanti kita latih lagi mungkin lebih tertata atau jauh lebih baik gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk pengenalan dari Mawapres. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget ke aku. Nanti kalau Oke, lewat perantara Kak Rehan juga boleh. Oke, oke, mungkin makasih ada Kak. yang ingin ditanyakan. Terima kasih sebelumnya, Priti. Okta, silakan Okta. Izin bertanya ya Kak Priti, Monggo. kenalin Monggo. saya Oktan Nurbianto dari Semarang Kak. Saya mau tanya, sebenarnya tuh saya ini tuh di kampus saya tuh juga sudah mulai kayak ada mawapres gitu kan, pengen ikut. Cuman tuh saya sedikit mengaca pada diri saya sendiri, saya secara prestasi itu belum gimana ya, belum bisa dibilang bagus. Bahkan bisa dibilang ya hampir tidak ada. Dan juga itu kalau untuk secara prestasi sendiri bukan prestasi hanya mengandalkan hanya dari PK aja bukan dan itu kalau organisasi ya sebenarnya sempat ikut cuman ya gitu nah ternyata ada batasan batasan itu untuk yang angkatan apa yang umur yang bisa itu hanya 22 per 1 Januari dan itu kalau misalkan saya ikut di tahun berikutnya itu otomatis kemungkinan nggak bisa. Nah itu menurut kakak gimana solusinya? Apakah apakah dicoba aja di tahun ini? Soalnya ya juga bingung karena syaratnya juga ada ya sebenarnya kalau KTI saya bisa, cuman ada kayak ringkasan dan apa gitu loh Kak. Beberapa syarat yang saya juga ragu mau ikut gimana gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, monggo direspon, Priti. Oke, makasih Kak Rahan. Oke, Okta, makasih pertanyaannya. Jadi anggap aja kita flashback ya. Aku tahun 2023 kemarin mau ikut Pilmapres juga nih Rohan. Tapi aku nggak jadi ikutan karena aku keterbatasan. Laptop aku kemarin rusak ya, nggak bisa ngetik I. Karena I itu kan ada di mana-mana kalau nulisnya gitu kan. Nah, jadi aku nggak ikutan gitu kan. Terus aku di chatin teman-teman aku gitu. Ini apa? Kenapa kamu nggak ikut? Sayang lo punya prestasi bla bla bla. Mungkin aku dikasih kesempatan lain waktu gitu. Nah, oke, Okta, kalau Okta sekarang itu punya IPK eh, baik, anggap aja itu apa ya 3,7 di atas gitu. Nah, itu nggak apa-apa karena itu kan kita nge-input juga tuh IPK kita berapa di biodata gitu kan. Kalau nggak salah, iya. Iya, bukan kalau nggak salah sih, udah fix banget itu. Nah, tapi secara apa ya, secara prestasi lainnya, Okta tuh belum ada ibaratnya. Okta sekarang semester berapa? Semester 3 Kak. Oke, semester 3 ya. Berarti masih banyak nih yang harus, masih banyak waktu yang harus Okta persiapin, mulai ikutin perlombaan segala macam gitu kan. Atau Okta ikut kolaborasi dengan dosen gitu. Kita mengajukan diri ke dosen tuh nggak apa-apa, bagus banget gitu kan. Nah, ibaratnya kita tuh mau ngebantu gitu. Nah, kalau Okta orientasinya mau cari pengalaman atau mau lihat atau mau kenal alur seleksinya itu gimana, nggak apa-apa coba sekarang. Tapi orientasinya mau lihat pengalaman dulu, mau lihat roadmap-nya itu gimana gitu. Nanti kalau nggak berhasil itu nggak apa-apa. Setidaknya Okta tuh punya apa ya? Punya basic untuk persiapan ke depannya di tahun berikutnya. Si Okta kan nggak habis, misalnya sekarang itu lagi ikutan gitu kan. Nah, dari gagalnya itu tuh Okta nggak dapet nol gitu. Nggak dapet nol. Kenapa? Karena Okta tuh bisa melihat apa ya performa teman-teman Okta gitu yang ikutan Pilmapres. Nah, Okta belajar banyak, bisa evaluasi dan lain sebagainya. Tapi di umur Okta yang masih muda, di semester 3 itu aku rekomendasiin bisa nggak apa-apa kalau mau cari pengalaman untuk lihat roadmap-nya gimana-gimana gitu buat persiapan tahun depan. Atau Okta mau ikut tahun depan aja, tapi Okta harus kumpulin dulu prestasinya gitu. Gimana Okta? Oh gitu ya Kak. Jadi nggak apa-apa ya masih bisa ya. Iya, bisa. Soalnya, Soalnya tuh eh ini iya ya. gimana?
Soalnya tuh juga ya sebenarnya ini sedang berusaha ngumpulin prestasi gitu kakak. Cuman kayak ada yang ya gagal, ya ada cuman ya hanya berapa ya di bawah gitu peringkatnya, terus macam-macam sih kak. Dan juga ini ada beberapa syarat gitu kayak ringkasan, terus bahasa Inggris, terus melampirkan apa prestasi dan sebagainya itu yang juga saya jadi agak minder. Oke, Okta. Tapi nggak apa-apa kok, dicoba aja ya. Nah, tapi kunci dari aku ya, Okta kan sekarang semester 3 banyak gagalnya. Aku dulu di semester 1, semester 2 aku nge-apply lomba banyak dalam 1 bulan itu lebih, kadang lebih dari 3 gitu kan. Nah, itu banyak gagalnya. Tapi setelah aku apa ya cari info ke kating-kating, aku tuh dikasih tips gitu. Okta sekarang itu bisa collab dengan cuttingnya Okta yang punya pengalaman. Nah, dari situ Okta misalnya dapat nih prestasi atau capaian misalnya juara 3 gitu kan, minimal juara 3 atau apa gitu. Nah, setidaknya Okta tuh apa ya, udah belajar tips dari cuttingnya Okta gitu. Misalnya gini gini gini, atau Okta eh, misalnya sekarang lagi ikut lomba tapi banyak gagalnya. Nah, lihat dulu ruang lingkupnya gimana gitu. Kalau kita newbie itu tuh perhatikan skalanya perlombanya. Kalau kita newbie, ibaratnya tuh ya, skalanya itu nasional, tapi di track dulu pesertanya tuh orang-orang yang udah pro semua atau sama-sama newbie gitu. Atau kamu kalau berani chat panitianya, nggak apa-apa, kira-kira gini, Kak, ngomongnya tuh sopan kan. Terus kita selipin gitu, kira-kira pesertanya jumlahnya berapa gitu. Nah, itu tips aku buat kalau kita sebagai maba gitu untuk persiapan batu loncatan ke depannya. Karena kita sekarang itu kan masih muda, bisa nyoba di tahun berikutnya. Nah, untuk mengumpulin prestasi juara 3 juara apa itu tuh bisa pakai cara itu. Ah, bis- eh, pesertanya itu sedikit tapi ruang lingkup nasional itu nggak apa-apa. Better kok. Gimana, Okta? Gimana Opa? Kok Opa Okta? Kok Opa Astaga. Oke kak, terima Opa. kasih ya kak atas Ya, Iya, saran-saran semangat yang baik. Okta. sampai ngomong Opa saya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, Re? Ini ada Sebelum yang kita di kolom lanjut chat ke kok. Melati. Oh, ada. Coba saya. Iya, si Vito. Ini jika pernah mempublikasikan karya saat SMA, sekarang maba, apakah bisa? Oke, Vito. Tapi itu tuh capaiannya selagi kita jadi mahasiswa ya. Jadi artinya kalau kita capaian di SMA itu tuh nggak bisa dibawa untuk ikutan seleksi Filmapres. Gimana, Vito? Gimana Vito? Ada respon? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau memang yang lain ada pertanyaan, mungkin satu orang lagi sebelum kita lanjut ke Melati. Oke, udah katanya Vito. Kayaknya udah ya buat yang apa Priti. Kalau memang udah, silakan Priti kalau mau closing. Oke, makasih ya Kak. Makasih ya teman-teman yang udah mau bertanya dan juga mau dengerin sharing-sharing aku hari ini pengenalan Pilmapres. Semoga di tahun berikutnya lagi teman-teman bisa well prepare dan juga bagian dari Mapres gitu kan. Karena kita belajar dari sekarang itu tuh nggak ada kata yang terlambat. Oke, semangat semuanya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Priti untuk ilmunya. Oke, berarti kita lanjut ya.